Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulur, selamat berjumpa kembali bersama Ngaji Berjalan Channel, yang pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Yang tentunya cara menjawab ini bukan berarti diri kita mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Tapi intinya yang akan menjawab adalah ruh secara otomatis. Jadi bukan dipersiapkan oleh kita, tapi ruh yang akan mengucapkannya, ruh yang akan menjawabnya. Tentunya buat kita adalah sebagai gambaran betapa di alam kubur itu tidak sesuai dengan apa yang disebutkan tempat istirahat atau tempat untuk selesainya tugas gitu kan. Justru di alam kubur itu adalah alam yang tempatnya mulai kehidupan yang sesungguhnya. Adapun manusia yang berada di muka bumi ini adalah transit, dan ini merupakan tempatnya ujian yang hanya sebentar. Nah, setelah masuknya ke alam kubur melalui pintu kematian, nah disitulah awal kehidupan kita yang sesungguhnya, yang tentunya apa yang ada di dalam kubur itu sebagai gambaran perilaku perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Apabila kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, selalu berbuat baik di muka bumi ini, dengan tentunya ada tingkatan dosa yang lebih rendah, lebih sedikit, insya Allah di alam kubur kita akan bahagia. Nah, bagaimana tentang kematian ini? Nah, seseorang yang mengalami kematian itu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati itu disertai oleh 3 hal, yaitu keluarganya, harta bendanya, dan amal perbuatan. Nah, dari ketiga ini, 2 yang mengiringinya, yaitu keluarga dan harta benda, akan kembali, dan yang tetap mendampinginya adalah amal perbuatan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pada dasarnya dari 3 ini, keluarganya jelas mengiring jenazah, setelah beres pemakaman pulang. Hartanya mungkin ada yang bawa mobil, ada yang dengan biaya itu, biaya ini untuk pemakaman, dan itu akan kembali. Nah, yang selanjutnya yang terus mendampingi kita adalah amal perbuatan. Nah, ini yang membuat gambaran buat kita adalah amal perbuatan yang selalu mendampingi kita di alam kubur. Nah, bagaimana setelah si mayat tersebut masuk ke liang kubur? Nah, di situ ada keterangan bahwasanya keluarga yang baru meninggalkan 7 langkah dari kubur tersebut, si mayat sudah didatangi oleh malaikat. Nah, mungkin kita juga semua udah tahu ya, biasanya ada keterangan seperti itu. Belum jauh, belum beberapa langkah meninggalkan keluarganya, meninggalkan kubur tersebut, si mayat sudah didatangi oleh malaikat. Nah, malaikat apa yang datang, atau siapa malaikatnya yang datang? Yaitu yang pertama adalah malaikat ruman. Nah, malaikat ruman ini yang bisa dibilang mengucapkan selamat datang kepada mayat. Dan malaikat ruman ini bertanya kepada mayat yang baru masuk ke alam kubur tersebut, kamu tuliskan segala tingkah lakumu selama hidup di dunia, baik yang baik maupun yang jahat, tulis semua. Itu permintaan malaikat ruman kepada mayit yang baru masuk ke alam kubur. Si mayit jelas menolak ya, dalam artian, bagaimana mungkin saya bisa menulis, saya tidak punya pulpen, tidak punya pena, terus tintanya juga nggak ada. Malaikat ruman menyuruh, pakai air liurmu itu sebagai tintamu, dan pakailah tanganmu sebagai penanya. Maksudnya pakai jari tangan. Nah, jadi si mayat menulisnya dengan jari tangan dan tintanya pakai air liur atau air ludah ya. Nah, kemudian si mayat bertanya lagi, di manakah harus menulis? Saya tidak punya kertas. Malaikat ruman memotong
kain kafan, di sini kamu tulis. Silahkan kamu tulis di kain kafan. Mulailah si mayat menulis dengan segala perbuatannya dari mulai hidup sampai masuk ke alam kubur atau sampai mati. Yang ditulis hanya kebaikan-kebaikannya saja. Karena apa? Si mayat agak takut, malu kepada malaikat tersebut kalau menuliskan hal-hal yang buruk. Jadi hanya yang baiknya saja. Ditegur oleh malaikat Ruman, kenapa yang baik-baik saja yang ditulis, kenapa yang buruknya tidak ditulis? Saya malu. Jawaban mayat cuma malu. Betapa marahnya malaikat Ruman. Kenapa kamu malu di depan saya? Kenapa di depan Allah tidak malu? Selama hidup di dunia kamu baru lahir ke dunia, sampai mati kamu dihadapkan kepada Allah, kamu disaksikan oleh Allah, kenapa kamu tidak takut? Diam si mayat digituin. Nah, terus akhirnya malaikat Ruman marah dan mau mencatat amal keburukannya selama di dunia. Setelah beres ditulis amal baik, amal buruknya semuanya, malaikat Ruman nyuruh stempel. Pakai apa stempelnya? Saya nggak punya stempelnya. Pakai kukumu. Akhirnya distempel pakai kuku. Setelah beres langsung dikalungkan oleh tulisan tersebut dikalungkan oleh malaikat Ruman kepada mayat tersebut, dan itu akan menggantung sampai kiamat. Nah, itu akan nanti dibahas proses kiamatnya di video-video selanjutnya. Nah, setelah itu malaikat Ruman pergi. Tidak lama dari malaikat Ruman pergi, datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Itu cahayanya luar biasa, cahaya sampai silau seperti cahaya matahari. Nah, si mayat sampai silau karena cahayanya dari malaikat Munkar dan Nakir. Dan kemudian malaikat Munkar dan Nakir ini duduk menghadapi si mayat tersebut dan melakukan pertanyaan kepada si mayat. Siapa Tuhanmu? Mayat tersebut menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Kemudian bertanya lagi, apa agamamu? Jawabnya, Islam. Benar. Setelah itu, kamu kenal nggak dengan orang ini? Yang ditunjukkan adalah Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad. Kemudian si mayat tersebut mengatakan, itu adalah Muhammad, Rasul, utusan Allah. Benar. Lalu malaikat Raqib dan Atid bertanya lagi, lalu kitabmu apa? Jawabnya Al-Quran. Benar. Nah, dari pertanyaan yang benar ini sudah jelas gambarannya bahwa si mayat ini adalah orang soleh. Nah, setelah pertanyaan tentang akidah terjawab oleh si mayat, kemudian malaikat Munkar dan Nakir bertanya lagi kepada si mayat untuk menceritakan tentang sepak terjangnya dalam kehidupan dari mulai lahir sampai mati. Apa saja yang kamu perbuat? Nah, di sini pertanyaan Munkar dan Nakir itu dijawabnya bukan oleh bibir atau lidah yang zohir, sudah bukan dijawab secara zohir lagi, tapi dijawab dengan tangan, sudah dijawab lagi dengan kaki, dengan kepala, mungkin dengan mata, telinga, semuanya menjawab. Dan itu real, tidak bisa direkayasa karena bukan kehendak dari si mayat. Jadi itu sebagai saksi, semua anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu akan bercerita kepada malaikat Munkar dan Nakir tentang kehidupan si mayat ini dari sejak lahir sampai mati atau meninggal. Nah, di situ tangan dipakai apa saja, kemudian mata dipakai melihat apa saja, kemudian telinga dipakai mendengar apa saja, bibir, mulut dipakai apa saja, baik buruknya itu semuanya jujur dikatakan oleh organ tubuh yang bercerita. Jadi sudah tidak bisa direkayasa lagi. Nah, apabila di sini orang soleh yang meninggal kemudian perkataannya jujur, benar, semuanya sudah terjawab, maka malaikat Munkar dan Nakir tersenyum. Nah, pada saat itu juga ada suara dari langit yang menyatakan, benar hambaku.
Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Munkar dan Nakir untuk memberikan alas dan pakaian dari surga untuk si mayat yang telah jujur seperti itu. Nah, kepada mayat yang soleh seperti ini, malaikat Munkar dan Nakir mendatanginya selama 7 kali, yaitu 7 hari, dengan mengajukan pertanyaan yang sama. Dan apabila selama 7 kali itu pertanyaannya dijawab dengan jawaban yang sama, sampai terakhir yang ketujuh dengan jawaban yang sama, maka malaikat Munkar dan Nakir mengucapkan, "Selamat bagimu, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru sampai hari kebangkitan tiba." Nah, itu ucapan Munkar dan Nakir dengan penuh hormat kepada mayat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidurnya pengantin baru ini maksudnya tidak terasa sampai hari dibangkitkan setelah nanti kiamat. Nah, sebelum malaikat Munkar dan Nakir ini pergi dari si mayat tersebut, Munkar dan Nakir memberikan gambaran buat si mayat ini dengan membukakan tabir yang bisa dilihat oleh si mayat ini. Tabir apa? Tempatnya kelak bakal terlihat di situ. Dibukakan tabir sedikit oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka si mayat bisa melihat nanti ke depannya akan seperti apa, di mana tempatnya, di surga apa di neraka, itu sudah ada gambarannya. Orang yang soleh seperti tadi sudah digambarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, dibukakan tirainya, kelihatan bahwa dia akan ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Maka dia berkehendak, si mayat ini pengen segera buru-buru kiamat, pengen segera buru-buru masuk ke dalam surga Allah, karena sudah dikasih gambaran betapa senangnya si mayat. Nah, apabila mayatnya orang berdosa, yaitu sebaliknya, gitu kan? Makanya di sini dulur-dulur sebagai gambaran, mudah-mudahan kita bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa terhindar dari siksa kubur, supaya kita bisa lurus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di alam kubur kita bisa selamat. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Silahkan di like, komen, dan subscribe, dan juga jangan lupa di share videonya, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.